Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini tepat di malam ke-25 Ramadan. Masya Allah, malam 25 tepat di malam Jumat, ya kan? Dan juga insya Allah malam hari ini kita akan memulai iktikaf kita, ibadah malam kita dengan sama-sama belajar di kajian Lailatul Qadar, dan khususnya malam hari ini yang mengisi langsung guru kita Al Ustadz Fatih Karim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah dua kajian sebelumnya, yang pertama bersama Ustadz Habib Ja'far Al-Jufri, selanjutnya kemarin sama Dr. Muhammad Fakhrul Razi, dan hari ini spesial bersama Ustadz Fatih Karim. Nah, untuk beberapa persiapan insya Allah sudah siap, sudah matang. Namun nampaknya akan lebih baik kalau teman-teman yang hari ini bergabung dan sudah gabung ke grup kajian Lailatul Qadar, membagikan link grupnya kepada rekan-rekan sejawat kita. Dan insya Allah ini akan disampaikan linknya di grup chat. Ini linknya boleh dibagikan ke teman-teman kita untuk bisa masuk ke grupnya. Jadi kalau misalkan nanti sudah bisa masuk grup, ya, insya Allah kajian-kajian orang tua asuh, kajian-kajian spesial yang disiapkan oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia akan terus diupdate, akan terus diketahui dan akan terus bisa teman-teman dapatkan infonya. Jadi jangan sampai kenikmatan untuk bisa ikut kajian, kenikmatan untuk bisa nonton atau bercengkrama dengan para guru hanya kita nikmati sendiri. Nah, jadi ayo ajak semua orang yang ada di sekitar kita untuk ikut sama-sama bergabung, ya. Sama-sama bergabung di kajian ini dengan cara gabung ke grup yang ada di WA, ya. Insya Allah grup WhatsApp ini khusus kita siapkan untuk orang tua asuh dan kita semuanya yang siap mau belajar bersama memperbaiki diri. Nah, linknya sudah kita share di grup, jadi teman-teman di grup chat. Nah, silahkan bagikan chat ini atau link ini kepada orang-orang sekitar kita untuk bisa bergabung ke grup dan agar bisa terus bisa mendapatkan update tentang ilmu. Dan insya Allah malam hari ini seperti kemarin, kajian ini akan mendapatkan, teman-teman akan bisa mendapatkan eh, apa resume seperti yang kemarin kita lihat ya, resume alhamdulillah cukup lengkap ya dengan apa yang disampaikan Ustaz Rozi. Sampai kemarin ada yang bilang di grup tuh, alhamdulillah ada materi untuk khutbah Jumat gitu ya. Dan insya Allah malam hari ini juga kita akan siapkan resume khusus bagi teman-teman yang udah gabung di grup kajian Lailatul Qadar. Nah, adapun nanti grup kajian Lailatul Qadarnya, eh, apakah nanti dibubarkan setelah kajian itu, apakah nanti seperti apa, nanti kita akan update terlebih dahulu, update lagi ya. Tapi yang paling penting silakan gabung dulu agar nanti nama Bapak Ibu sekalian, abang kakak ibu bundanya semua terupdate agar terus kita bisa berikan informasi terkini terkait kajian-kajian yang kita akan laksanakan ke depannya. Baiklah, kalau di Pontianak sekarang baru ya, di yang tadi 15 menit yang lalu baru selesai sholat tarawih. Nah, kita coba sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung ini ya. Ini ada Bang Adi Pangestu dari Bandar Lampung. Assalamualaikum, Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Masya Allah, Bandar Lampung udah selesai tarawihnya, Bang? Alhamdulillah sudah 15 menit yang lalu kurang lebih. Alhamdulillah, kurang lebih sama ya. Gimana, Bang Adi ini paskas apa dari mana nih? Baru join Ustaz nanti dan challenge. Oh, dari challenge. Ya, Allah, Alhamdulillah. Iya, Berarti belum belum jadi paskas Bandar Lampung. belum. Oh, berarti baru menyelesaikan Belum Ustaz. tantangan tantangan 90 hari kemarin ya. Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah, berkah Luar berkah. biasa Ustaz. Gimana gimana coba
Ini mumpung banyak teman-teman yang di sini. Kemarin ketika ikut ngisi CHS Iya. atau 90 Day Challenge, apa perasaan Bang Adi nih? Rasanya campur-campur saat itu harus melawan ego sendiri, melawan diri sendiri, dan itu sangat-sangat berat sekali saat di awal. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa hal yang sudah menjadi kebiasaan. Dan insya Allah doakan semoga istiqomah saat Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Nah, itu ya teman-teman. Nanti insya Allah di bulan April akan kita buka lagi. Buat teman-teman yang dari berproses untuk mengatur habit kebiasaannya, kita ada namanya 90 Days Challenge ya. 90 hari, tantangan 90 hari menjadi pribadi yang lebih baik. Ini diaplikasikan dari CHS-nya Ayahman ya. Catatan harian santri punya Ustaz Lukmanul Hakim. Insya Allah itu kita jadikan kurikulum utama. Sebentar, bukunya CHS. Nah, itu kita jadikan kurikulum utama untuk perjalanan perbaikan diri. Jadi ini kemarin baru satu angkatan selesai, 90 hari bareng tuh. Sholatnya di reminder, baca Qurannya di reminder. Masya Allah, seru. Ternyata banyak yang merasakan manfaatnya. Siap, Bang Adi, makasih banyak ya. Semoga ya. istiqomah. Sama-sama saya Amin, tinggal Alhamdulillah. nunggu besok ya Sat ya. Ya, besok kita Ya wisuda penutupan nih. besok. Iya, betul. Oh, Insya Allah, besok wisudanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran tadi, ya insya Allah nanti kita kalau teman-teman yang udah gabung, insya Allah akan ada updatean nanti mungkin setelah Idul Fitri tentang kelas 90 Day Challenge ya. 90 hari perbaikan diri. Jadi kalau misalkan yang sudah punya eh, tim, punya perusahaan, ingin timnya tuh satu langkah gitu, satu tujuan, terus kompak dunia akhirat ya. Nah, maka silakan di briefing terus dengan 90 Day Challenge. Ternyata ketika saya rasakan juga tim itu akan jadi lebih mudah diarahkan. Artinya satu arahnya itu tanpa harus effortnya berlebih gitu ya, marah-marah nggak usah kayak gitu. Salah satunya adalah ketika teman-teman di tim itu udah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, luar biasa ketika selesai dengan diri, maka konflik-konflik kecil, konflik-konflik yang ada di kantor tuh sudah tidak bisa, nggak usah lagi jadi hal yang besar. Nah, itu nanti silakan ya kalau teman-teman mau bergabung, tapi insya Allah nanti akan kita infokan setelah Idul Fitri. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu yang lain. Ada beberapa teman yang sudah bergabung ini. Ada dari sebentar, ada dari Kak Elga ini, Makwa STG. Nah, Assalamualaikum Kak Elga. Waalaikumsalam. Ustaz. Masya Allah. Dari mana nih Kak Elga nih? Tintang. Oh, Sintang STG nih. Saya kira STG itu mana? Kakak ini apa? Dari Sintang Paskas apa orang tua asuh? Kota juga sama 99 hari kemarin juga ikut challenge. Oh, 90 hari ikut juga challenge. Alhamdulillah. Gimana Kak? Ini kayak padahal besok gitu ya acara Iya. Netflix challenge ya. Ya. Gimana setelah ikut 90 hari challenge ada perubahan? Alhamdulillah banyak sekali perubahannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti deh besok kita testimoninya disimpan buat besok aja ya. Oke. Ya. Terus malam hari ini persiapan untuk kajian bersama Ustadz Fatih Karim sudah apa aja nih disiapin? Persiapannya siapkan buku catatan juga untuk Oke, nulis-nulis. siap, Terus siap, jangan siap. lupa Al-Quran, siapa tahu ada ayat-ayat yang bisa di murojaah juga dilihat di situ. Ya, Ya. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Oh ini si kecil juga ikut ya, ikut kajian ya. Iya. Ikutan. Eh, Ya, ada gitu siapa namanya? Siapa namanya? namanya. Abang Zen. Waduh, mantap Abang Zen. Abang Zen ikut Ada kajian yang ya. bikin pesawat. Siap, Alhamdulillah. Itu kalau kata Safarozi kemarin kan, I call ahlahu. Salah satu amalan Lailatul Qadar adalah membangunkan keluarganya, mengajak anak dan istri, suami untuk sama-sama menikmati proses ibadah di malam spesial ini. Jadi, Alhamdulillah, ini sudah mulai berpraktek ya. Ada anak-anak yang diajak, ada yang ikut sertakan juga, Alhamdulillah. Bang Zen, semoga jadi anak soleh penghafal Quran ya. Amin. Ya, makasih Ustaz. Siap, makasih Kak Ega ya. Ya. Siap. Ini wah 111 sudah Masya Allah. Jadi kalau kemarin kajian bersama Ustaz Fahrozi kan nggak kerasa kan. Ustadz kita 3 jam. Jangan 3 jam Ustadz kelamaan. Ternyata Ustaz Fahrozi ngisi 2 jam kita. Ya kurang. Ya. Alhamdulillah kemarin waktu kajian ini seru. Oh ini ada Bang Samad. Gimana Bang Samad? Kemarin dari beres kajian langsung nyusul ke masjidnya ini. Ustadz Asad nggak?
Masih Muid. Masjid samping pondok Ustaz, masjid di pondok. Oh gitu. Tapi berarti nggak ikut Lailatul Qadar sama beliau, nggak ikut Qiyamul Lail. Iya, nggak ikut. Mungkin jaraknya mungkin sekitar 20 menitan sih dari, Oh, dekat pondok ya. ya. Siap, Jadi siap. saya itikafnya di samping pondok aja di masjid. Alhamdulillah. Ya kalau misalkan ada waktu sama beliau tuh kayak gitu kajian-kajiannya. Kalau teman-teman mungkin, ini ayat Ya, berapa, hadis yang mana gitu kan, loncat-loncat. kalau kalau Ustaz Farul Rosi kajian itu lupa waktu sih, kebanyakan lupa waktu. Biasanya jadwalnya sejam. Kalau dia sudah keasikan berbicara, biasa sampai 2 sampai 3 jam. Ya Rob, ya Rob. Jamaahnya juga nggak pada protes ya ketika itu ya. Iya, jamaahnya nggak ada yang protes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah, berkah, berkah. Ya, Amin, amin. sehat selalu ya Bang Samad ya dan semua teman-teman yang Ya, dimaksudkan. Alhamdulillah. amin. Saya juga ingin ingetin buat abang kakak ayah bunda semuanya. Kemarin juga ada apa? Ada ajakan dari Ustadz Fahru Rozi untuk kita meningkatkan sedekah di bulan Ramadan, terutama sedekah untuk teman-teman yang sedang i'tikaf, untuk sahur dan berbuka para orang-orang yang sedang i'tikaf. Maka nanti teman-teman silahkan mencari customer service masing-masing, teman-teman Paskas, teman-teman Baitul Munzalan di daerah-daerah, silahkan ajak orang-orang untuk bersama-sama bersedekah di malam bulan Lailatul Qadar ini, di malam akhir bulan Ramadan ini, untuk bisa mengupgrade ketertinggalan. Ya, kalau kemarin Ustaz Farwazi ngasih analogi, ternyata untuk membooster itu dengan sedekah, mengambil sebuah hadis, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia punya pahala seperti orang yang mengerjakan. Berarti ketika kita jadi fasilitator amal soleh, maka kita pun akan mendapatkan reward berupa kebaikan-kebaikan. Berarti kita kalaupun belum bisa itikaf karena haid, belum bisa itikaf karena banyak halangan, ternyata memfasilitasi orang-orang itikaf akan mempermudah jalan kita, akan mempermudah kebaikan-kebaikan itu juga tertular kepada kita. Masya Allah, gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman sekalian untuk bisa untuk bisa bergabung. Nanti silakan ini. Oke, udah nampaknya guru kita sudah hadir ini. Sebentar. Ustadz Fatih sudah di posisi? Tes, tes. Bismillah, Oh, bismillah. Alhamdulillah. Ustadz Afwan, Ustadz. Kita masih belum tahu ternyata Ustadz dari tadi sudah di sini. Baru gabung, baru gabung. Oh, baru Alhamdulillah. gabung. Alhamdulillah. Ustadz sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, baru sampai dari kajian. Nanti lanjut Ya, kajian lagi nih, ntar lagi. Masya Allah. Izin Ustadz, perkenalkan saya Adia dari Masjid Kapal Munzalan, Ustadz. Masya Allah. Allah malam hari ini nemenin Ustadz untuk sama-sama kajian bersama kurang lebih di sini ada 134 orang tua asuh dan para Alhamdulillah. dakwah daerah. Mungkin sudah siap Ustadz untuk kajian malam hari ini? Bismillah. Siap. Bismillah. Siap. Saya izin dulu untuk reminder buat para teman-teman yang hadir. Seperti kemarin ketika beberapa kajian yang lalu, salah satu adab dalam kajian adalah menyalakan kamera, menyiapkan catatan, memandang wajah guru dengan wajah berseri-seri. Nah, itu dia yang penting ya. Jangan sampai nanti kita Ustadz Fatih Karim berbicara, kameranya mati semua. Ya, yuk, silahkan nyalakan kamera, menggunakan outfit terbaik malam hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Amin. Ya, siap kita mulai kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram, Gurunda Ustadz Fatih Karim, waktu dan tempat kami haturkan. Silakan. Quran Ustaz Adia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, abang kakak, bapak ibu yang disayang Allah dimanapun berada, senang sekali bisa berkumpul dengan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Kemarin saya ke sana, cuma waktunya nggak panjang ya, sebentar saja karena hanya menghantarkan amanah dari para muzaki untuk para mustahik di Pontianak melalui Yayasan Kapal Munzalan, guru kita Ustadz Lukman.
Alhamdulillah kemarin sudah dihantarkan hadiahnya dan kita juga insya Allah akan mengumrohkan para penggali kubur, ya, kemudian guru-guru ngaji kampung. Insya Allah kita tahun ini akan berangkatkan umroh. Dan mudah-mudahan mereka dengan begitu semakin dekat dengan Allah dan kita pun ditolong Allah dari jalan yang kita tidak duga-duga. Insya Allah pada malam hari ini, insya Allah saya akan sama-sama kita saling menguatkan, saling mengingatkan karena kita sekarang berada di penghujung Ramadan. Sebagaimana kita tahu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari akhirnya. Jadi makanya sering kita bilang ya, alhamdulillah akhirnya nikah juga. Alhamdulillah akhirnya punya anak juga. Alhamdulillah akhirnya berangkat haji juga. Alhamdulillah akhirnya bisa beli rumah. Alhamdulillah akhirnya, semua akhirnya. Makanya kita berdoa, ya Allah wafatkan kami husnul khotimah. Kenapa? Karena akhir itu yang paling menentukan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat yang paling menentukan itu bukan awal. Buat apa awalnya baik tapi akhirnya buruk? Mendingan awalnya baik, akhirnya baik, betul ya? Atau mungkin awalnya nggak baik tapi akhirnya baik, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu adalah seorang yang sangat membenci Nabi, bahkan berencana membunuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya jasadnya bersama Nabi, di samping Nabi selama-lamanya, bahkan dia mencintai Nabi lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Dia bersanding di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tadinya adalah orang yang sangat membenci Nabi, tapi akhirnya menjadi bersama Nabi. Maka teman-teman, ayah bunda yang disayang Allah, jangan main-main dengan akhir, karena akhir itu penentuan, ya. Makanya kalau main bola, yang penting itu awal atau akhir. Akhir, ya. Semua itu ditentukan dari akhirnya, ya. Nah, Ramadan pun sama. Pahala yang paling besar itu di awal apa di akhir? Di akhir. Tapi masjidnya ramainya di awal apa di akhir? Di awal. Ya. Nah, begitulah kita, gitu ya. Tadi saya intip-intip masjid. Wah, mulai sepi gitu kan. Mulai sepi, softnya mulai berkurang. Sedih sekali ya. Padahal segala sesuatu itu ditentukan dari akhirnya. Ya, innamal a'malu bi khawatimi. Sesungguhnya segala sesuatu ditentukan dari akhirnya. Nah, ayah bunda yang disayang Allah, ini sekarang Ramadan sudah bergerak meninggalkan kita. Berarti pertanda bahwa ajal kita semakin dekat sebenarnya. Jadi Ramadan pergi, sebenarnya ajal semakin datang. Kenapa? Karena ajal itu dia tidak bisa dipercepat, dia tidak bisa diperlambat. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dia nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Artinya, dengan perginya Ramadan, berarti umur kita tuh semakin berkurang sebenarnya. Cuma kita nggak sadar gitu ya. Saldo kita tuh habis. Tabungan kita tuh habis. Dibawa setiap hari, setiap detik berkurang dengan berkurangnya Ramadan. Berarti kita selamat tinggal dengan Ramadan, sebenarnya selamat datang dengan ajal. Kenapa? Karena ajal itu sudah di depan mata kita sebenarnya, semakin dekat dia. Bisa jadi, ayah bunda, malam ini tuh malam terakhir kita. Bisa jadi, sholat tadi Isya itu Isya terakhir kita. Bisa jadi, pelukan kepada anak-anak kita itu pelukan terakhir kita. Jadi, kalau kita lihat kenapa para sahabat itu beramalnya luar biasa, mereka beramal itu seperti seakan-akan itu amal terakhir mereka. Mereka sholat seperti sholat terakhir mereka. Mereka sedekah seperti sedekah terakhir mereka. Maka mereka nggak usah hebat, nggak usah heran. Mereka bersedekah dengan sedekah terbaik. Mereka sayang pada anak dan istrinya. Mereka memuliakan orang tuanya. Mereka menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena mereka seakan-akan beramal dengan amal terakhir hidup mereka. Ya, makanya amal orang ingat mati itu luar biasa. Ya, mohon doanya. Saya baru ditinggal wafat ibu saya 3 bulan yang lalu. Ya, nah ibu saya meninggal dunia bulan Desember dan saya sekarang baru merasakan tidak ada ibu itu luar biasa kehilangan. Ya, tidak ada artinya rasanya hidup ini kalau nggak ada ibu gitu.
Ya, kita punya uang sebanyak dunia dan seisinya, kita nggak bisa mengembalikan ibu kita, walau hanya 1 detik pun. Ya, untuk apa? Untuk mengulang kembali masa-masa indah bersama beliau gitu. Ya, bagi yang masih punya ibu di sini, ya sayangi ibunya, muliakan ibunya, ya. Pastikan ibunya diperlakukan dengan mulia, jangan dihinakan, karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang memuliakan orang tuanya. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama catatannya adalah Ramadan sekarang sudah berada di akhir, dan siapa yang disebut pemenang, dia adalah yang menginjak garis finish. Ya, kalau kita lomba lari, yang apa namanya menginjak garis finish itu adalah pemenang. Ya, maka jangan kendor, jangan kendor. Justru di 10 malam terakhir inilah baginda Nabi SAW, orang paling takwa, orang paling soleh, manusia paling mulia, tapi 10 malam terakhirnya itu nggak pernah beliau itu bosan dan tidak pernah absen yang namanya full untuk bermesra-mesraan dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Dia ambil me time, ya. Allah tuh butuh me time sama kita, kita tuh butuh me time, ya. Allah minta kita untuk menyisihkan sedikit waktu untuk apa? Agar kita ini punya me time dengan Allah, ya, berdua curhat kan enak ya. Kalau kita berdua ngobrol aja sama istri itu rasanya enak, ngobrol tenang gitu ya. Nah, ini kita butuh ngobrol sama Allah dan diri kita sendiri. Ambil waktu, ya. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan kerja kita sibuk dengan urusan kantor kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita yang nggak selesai-selesai. Maka kita butuh waktu ambil me time, ya. Kalau mobil balap tuh istilahnya sekarang kita lagi pit stop, parkir sebentar, mampir sebentar. Kenapa? Karena Allah tuh lagi manggil kita banget nih malam-malam ini. Apalagi ya, teman-teman, itu ini malam Jumat ini. Ya kan? Ini malam Jumat, sudahlah Jumat, Jumat terakhir lagi, Masya Allah, ini luar biasa, ya. Udah Jumat terakhir, di 10 malam terakhir, ya. Siapa yang menjadi pemenang? Mereka yang mengisi Jumat terakhir ini dengan banyak amal-amal kebaikan. Saya senang di sini ketemu sama abang, kakak, bunda, ayah, bunda semuanya. Ternyata di sini adalah orang-orang baik, orang-orang yang hatinya lembut. Mereka adalah orang-orang orang tua asuh yang sangat peduli terhadap umat ini, umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin, falaysa minhum." Barang siapa yang bangun subuh dan dia tidak peduli terhadap kondisi saudaranya sesama muslim, dia sebenarnya bukan golongan kaum muslimin. Wah, itu pahit banget tuh. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku umat Islam kalau kita tidak pernah peduli kepada urusan saudara kita. Wah, ini keren banget nih orang tua asuh, ya kan? Bayangin, berarti kan hatinya lembut sekali, tergerak untuk kebaikan, ya. Mudah-mudahan saya doakan setiap harta, setiap rupiahnya akan menjadi timbangan pemberat di yaumil mizan, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Diterima sempurna, 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 ya. Nggak ada yang bisa menghapus catatannya Allah. Nggak ada yang bisa menghapus catatannya Allah. Ya, innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat tidak pernah ingkar janjinya. Ya, innallaha la yuhliful mi'ad. Demi Allah, tidak ada Allah itu satupun ya janjinya yang bisa meleset, nggak ada. Pasti tepat janjinya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, selamat menikmati 10 malam terakhir. Tapi, nah ini pertanyaan. Ada pertanyaan besar bagi kita. Kita kalau berpisah dari Ramadan senang atau sedih ya? Nah, itu coba tolong dijawab. Kira-kira mau ketemu dengan Lebaran, ada senang apa sedih? Atau senang aja? Atau kita sedih banget ketemu berpisah dengan Ramadan? Atau justru kita happy berpisah dengan Ramadan? Alhamdulillah nggak puasa lagi bisa ngebakso. Alhamdulillah bisa ngerujak. Alhamdulillah bisa makan cendol. Alhamdulillah bisa ngemil. Alhamdulillah bisa jajan lagi. Ya. Apa kata Nabi SAW? Andai umatku tahu dahsyatnya saum Ramadan, mereka akan minta setahun Ramadan semua. Masya Allah. Andai tahu, ya nggak? Andai tahu. Nah, masalahnya kita ini nggak tahu dahsyatnya Ramadan. Sama kayak gini Ustadz Adia.
Kata Nabi, andai umatku tahu dahsyatnya sholat subuh berjamaah, mereka akan minta berangkat sholat berjamaah meskipun merangkak. Ya kan? Ya. Kalau tahu. Tapi kan kita ini banyak yang nggak tahu. Malah ya narik selimut. Bukan malah ya keluar ke masjid gitu ya. Malah tarik selimut. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti gitu. Ya, sama kayak anak saya. Mainin cincin uminya, mainin anting uminya, masih kecil dia, dimasukkan ke dalam pasir, dimain-mainkan, ditabrak-tabrak dengan mobil-mobilannya. Ya, uminya marah. Loh, kenapa itu kok dimain-mainin gitu kan? Ya, jangan dimarahin. Kenapa? Dia nggak ngerti. Ya, sama kayak kita. Kita ini nggak ngerti Ramadan. Ya, coba Ustaz, bayangkan Ustaz. Saya itu belum pernah ketemu hadis qudsi sepowerful ini. Ya, apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu hadis itu dahsyat, Bunda. Seluruh amal anak Adam untuknya. Antum udah berangkat haji, hebat. Ambil deh, ambil kata Allah, ambil. Udah bangun masjid. Oh, keren. Ambil kata Allah. Udah bangun pesantren. Wah, hebat. Ambil. Udah sholat 5 waktu nggak tinggal. Ambil. Seluruh amal anak Adam untuknya. Ambil. Kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Waduh, ini luar biasa nih. Ya. Dan kalimat aku yang akan membalasnya itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada angkanya. Coba lihat. Ya. Ayah bunda, sholat 1 kali di Masjidil Haram, berapa angkanya? 100.000 kali sholat di masjid biasa. Ya. Oke, saya doakan malam ini, malam Jumat, saya doakan semua yang hadir ini bisa berangkat umroh dan haji sekeluarga ya Allah. Jangan engkau wafatkan ya Allah. Jangan engkau wafatkan ya Allah. Jamaah yang hadir malam ini, kecuali mereka wafat dalam keadaan sudah haji dan umroh ya Rahman. Irhamna, irhamna, amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan. Ya, saya doakan. Insya Allah. Ya, jangan kaget nanti tiba-tiba berangkat umroh ya dengan caranya Allah ya. Bismillah, saya sudah doakan ya malam Jumat ini malam terakhir Jumat Ramadan ya. Aminkan doa-doa kami ya. Bismillah. Jadi ayah bunda yang disayang Allah ya, ketika kemudian kita itu dapat hadis bahwa seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Wah, bisa kebayang itu. Angkanya nggak ada. Apa maksudnya, Ustaz? Ketika angkanya tidak ada tuh, itu maksudnya dunia tuh tidak bisa menulisnya. 271 triliun bisa ditulis nggak? Coba, yuk teman-teman tulis, ketik semuanya. 271 triliun. Coba, bisa ditulis itu. Coba tulis. Masih bisa ditulis. Ya kan? Triliun berapa angkanya? Ya kan? Nolnya 9 itu miliar. Ya kan? Nolnya 6 itu masih juta. Nolnya 9 miliar. Berarti kalau 271 triliun, nolnya ada 12. Ya, seru ya. Katanya kalau beli kerupuk, ya, itu satu Indonesia kerupuk semua. Kalau beli sayur, Indonesia sayur semua. Kalau beli gorengan, Indonesia gorengan semua ya. Kenapa? Karena memang 271 triliun itu kalau misalnya dibelikan apapun, dibelikan 1 juta per orang, maka seluruh penduduk Indonesia kebagian per orangnya 1 juta rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Hebat ya. Korupsinya dilakukan di bulan Ramadan. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita pikir-pikir, seluruh amal anak Adam itu kan top-top semua. Kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Gak ada angkanya. Artinya apa? Ini yang disebut dengan unlimited value. Nilainya tidak bisa ditulis oleh dunia. Ayah bunda, kalau ngejar berarti ini. Kalau kejar yang dunia nggak bisa nulis. Kalau ayah bunda masih nulis, berapa harga rumahnya? 2 miliar, kecil. Saya punya pesantren ayah bunda, ya. Ustadz KIN sudah pernah main ke pesantren kami. Ustadz Lukman mungkin belum sempat main. Ya. Itu nilai pesantrennya 150 miliar. Tanahnya 100 miliar.
bangunannya 50 miliar. Dibangun dari wakaf satu orang, itu wakafnya tanahnya nilainya 100 miliar. Dan beliau ini habis wakaf, beliau wafat. Indah banget wafatnya. Jadi setelah wakaf, beliau bilang ke saya, Ustadz, saya kayaknya nggak lama lagi, Ustadz. Saya kayaknya nggak lama lagi akan meninggalkan dunia. Benar, habis wakaf, 2 minggu, wafat meninggal dunia. Indah banget. Dan sekarang pesantrennya sudah selesai. Berapa Ustadz? 100 miliar. Belum besar itu. Kenapa? Karena masih bisa ditulis. Nah, kalau pahala puasa, seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, puasa untukku, dan aku yang membalasnya. Wah, itu udah nggak bisa ditulis lagi itu. Ustadz, apa yang nggak bisa ditulis misalnya? Solih. Berapa angka anak soleh? Rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Berapa angkanya? Coba. Kemana Bunda belinya kemana? Kemana kita mau cari rumah tangga sakinah itu? Ya, Bunda, ayah, teman-teman, abang kakak, ya, antum bisa beli rumah sakit, tapi antum nggak bisa beli sehat. Ingat, antum bisa beli rumah sakit. Saya punya teman, triliuner, duitnya triliun. Dia meninggalnya lagi COVID. Nunggu apa? Nunggu tabung oksigen. Kekurangan tabung oksigen. Dia meninggal dunia. Kenapa? Dia bisa beli rumah sakit, tapi dia tidak bisa beli sehat. Dia bisa beli jam mewah, tapi dia tidak bisa beli waktu. Mahal. Nah, makanya ya Bunda, kalau beli sesuatu, mencari sesuatu, cari yang tak terbeli. Tak terbeli. Jadi kalau cari ustadz yang tidak bisa dibeli. Kalau masih bisa dibeli, jangan berguru sama ustadz itu. Berarti apa? Masih bisa dibeli. Cari guru-guru yang tak bisa terbeli. Cari cinta yang tak pernah bisa terbeli. Cinta apa itu? Cinta ibu. Cinta apa lagi? Cinta ayah. Cinta apa lagi? Cinta ayah dan ibu kepada anaknya. Cinta suami istri masih bisa dibeli. Masih bisa dibeli. Buktinya apa? Berapa banyak istri yang kemudian berubah cintanya gara-gara kembali ke mantannya. Kenapa? Mantannya lebih kaya. Ya kan? Masih bisa dibeli. Cari cinta yang tak bisa dibeli. Ya, cari cinta yang tak bisa dibeli. Cinta Rasul kepada umatnya tak terbeli. Ya kan? Tidak terbeli. Ya, cinta kita kepada Al-Quran itu tidak bisa dibeli itu. Bahkan ada orang rela mati di atas Quran. Ada orang rela mati di atas dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu pahalanya tak terbeli. Nah, Ramadan ini itu pahalanya tak terbeli, teman-teman semuanya. Seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Nggak ada angkanya. Ya kan? Nggak ada angkanya. Ya. Nah, jadi pesan saya pada ayah bunda semuanya, kalau cuma nyari rumah berapa harga 20 miliar, mobil berapa 15 miliar, itu masih bisa dibeli. Kenapa? Karena masih ada angkanya, itu masih bisa dicari. Gampang itu. Ya. Coba saya sekarang. Kalau saya kehilangan mobil, saya bisa nabung beli mobil baru. Tapi kalau saya kehilangan ibu, gimana saya belinya coba? Bagaimana saya mengembalikan ibu saya? Nggak bisa. Berarti apa? Nah, sesuatu yang tidak dibeli itulah yang namanya apa? Priceless. Priceless itu apa? Tidak ada nilai, maksudnya tak ternilai gitu. Tak ternilai, nggak bisa lagi dinilai. Ya, apa contohnya? Anak yang soleh. Waduh, ayah bunda, ya, apalagi di Jakarta kami ya. Kami di Jakarta sekarang itu susah banget nyari anak soleh. Ya, susah sekali. Ya, sama di Pontianak juga begitu ya. Susah nyari anak soleh. Ya kan? Kecuali namanya si soleh ya. Nah, Solehudin namanya baru tetap soleh gitu ya. Ya susah. Ya kan? Nah, Ustadz susah juga nyari sakinah ya. Mudah, nikah aja dengan wanita namanya sakinah ya. Nah, insya Allah sakinah ya. Jadi sakinah itu susah gitu. Nggak bisa dibeli. Berapa banyak rumah tangga mewah. Tapi mereka tidak bisa beli sakinah. Nggak bisa, Bunda. Sakinah itu memang anugerah Allah. Memang betul-betul Allah yang kasih. Ya, makanya kita minta sama Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami anak yang soleh. Kenapa? Karena anak soleh itu nggak bisa dibeli. Dunia tidak bisa membayarnya. Bayangin tuh. Ya kan? Dunia tidak bisa membayarnya. Nah, itu. Jadi, puasa ini sesuatu yang tidak bisa dibayar. Bayangkan.
segala sesuatu yang tidak bisa dibayar ini akan pergi. Coba bayangkan. Dia pergi meninggalkan kita. Ya, ayah bunda, kalau ada orang datang ke rumah kita bawa uang 2 miliar, senang nggak? Senang. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa uang 200 miliar, senang nggak? Senang. Tapi ada orang datang ke rumah kita bawa uang tidak ada angkanya, jumlahnya nggak bisa ditulis. Gimana senangnya coba? Itu pasti lebih senang daripada semuanya. Makanya beda gitu. Generasi Nabi dengan generasi kita, mereka 6 bulan sebelum Ramadan udah well prepare. Udah siap-siap ketemu Ramadan. Kita ada iklan sarung sama iklan say sirup baru tahu itu Ramadan. Ya nggak? Ya kan? Jauh bedanya gitu. Mereka tuh 6 bulan, Bunda. 6 bulan sebelum Ramadan udah, wah, wanginya udah kecium Ramadan tuh. Kita itu, aduh, kaget. Udah puasa lagi ya, Masya Allah. Udah puasa lagi, dia bilang. Ya, jadi ayah bunda, abang kakak yang disayang Allah. Jadi Ramadan ini terlalu mahal. Apa kata Nabi? Andai kalian, catat ya, andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya, kalian tidak akan bisa mengganti 1 hari Ramadan. Andai kalian mampu, ada yang bisa puasa setahun lamanya? Sanggup? Ayo, tadi Ustadz tadi saya dengar Ustadz, apa namanya, ada challenge ya Ustadz ya? Challenge apa itu namanya tadi? 90 hari. Ya, Ya. betul. 90 hari. 90 hari. Coba Ustadz, challenge Ustadz, 1 tahun puasa coba. Iya, Ustaz. Ini baru tanggal 25 aja udah nanya, Lebaran tanggal berapa? Walah, apalagi kita puasa setahun, Ustaz. Wah, udah muncrat-muncrat kita tuh ya. Nah, bayangin, andai, kata Nabi, andai, lau, ya, andai saja kalian bisa puasa setahun, kalian tidak akan bisa mengganti 1 hari Ramadan. Bayangin mahalnya. Ditambah lagi nih, ditambah lagi ada hadis dari Nabi SAW dikatakan, ya, andai mayat jenazah, ya, orang yang sudah mati, mereka boleh minta hidup, mereka akan minta hidup 1 malam aja Ramadan. Saat mintanya 1 malam aja, saat nggak minta sehari, saat nggak minta sebulan, nggak, semalam aja. Saking apa? Saking pinginnya dapat Ramadan, semalam pun jadi gitu. Lah kita ini udah berapa malam? Udah berapa malam kita melalui Ramadan? Sudah berapa malam kita lewati Ramadan? Apa yang bisa kita buat Ramadan ini priceless gitu? Menjadi sesuatu yang mahal. Nggak ada. Lewat-lewat gitu aja. Puasa asal puasa. Baca Quran juga nggak ada rasa. Ya kan? Kemudian sholat malam juga formalitas. Ya. Imamnya panjang kita langsung pulang gitu kan. Jadi ya mau bagaimana gitu ya. Begitu imamnya bacaannya panjang langsung imamnya nggak sedap, nggak sesuai dengan kita, pulang gitu, pulang udah. Ya kan? Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah ya. Ini kalau kayak gini cara ibadah kita, maka kita tidak pernah menghargai nilainya Ramadan. Ramadan tuh nggak punya nilai di hadapan mata kita. Maka ayah bunda yang pertama, bagaimana caranya agar Ramadan ini betul-betul kita rasakan? Yang pertama, fahami makna Ramadan dalam hidup kita. Fahami. Apa artinya? Ayah bunda, coba saya ingin tanya. Tolong jawab di kolom chat. Kenapa kita masih dikasih puasa Ramadan? Kenapa Ramadan masih diberi kepada kita? Kenapa? Kenapa ibu saya tak dikasih lagi Ramadan? Kenapa Ustadz Arifin Ilham nggak lagi Ramadan? Kenapa Ustadz Jeffrey nggak lagi Ramadan? Kenapa Ustadz Tengku Zulkarnain nggak lagi Ramadan? Kenapa Syekh Ali Jaber tak lagi Ramadan? Kenapa kita masih diberi Ramadan? Pernah nggak kita bertanya? Kenapa ya? Kenapa? Jangan-jangan kenapa kita dikasih lagi Ramadan? Kita Ramadannya remedial, remed. Pernah ikut remed? Yang pernah kuliah mana? Yang pernah kuliah? Pernah ikut remed? Pernah. Pernah tahu remed? SP, tahu SP? Semester pendek. Kenapa ikut semester pendek biasanya? Kenapa ikut remed? Karena Ramadan tahun lalu nggak lulus. Nggak lulus Ustaz.
Nggak lulus itu. Jadi kalau orang yang dikasih Ramadan sekarang itu jangan senang. Jangan-jangan tahun lalu itu nggak lulus Ramadannya. Dikasih Ramadan lagi. Supaya apa? Lulus. Nggak lulus lagi. Dikasih lagi. Nggak lulus lagi. Jadi kita ini sebenarnya dikasih Ramadan tuh jangan senang. Kenapa? Karena sebenarnya Ramadan tahun lalu tuh nggak bener Ramadannya. Makanya disuruh benerin tahun ini. Ya, pernah ikut kuliah ya. Nah, nggak lulus. Apa kata dosen? Kasihan mahasiswa satu ini. Ya kan? Baik ya dosennya ya. Baik ya. Apa kata dosennya? Ya udahlah, tahun depan ikut lagi ujian lagi ya. Gitu kan? Ternyata nggak lulus lagi. Allahu Akbar. Bolot bener kita ini. Nggak lulus lagi. Dapat nilai D lagi. Apa kata dosennya nih? Baik bener dosennya. Apa kata dosennya? Kasih lagi lah tahun depan. Kasihan dia. Nggak lulus lagi. Ayo istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Memang puasa kita ini bukan puasa yang batal puasanya. Enggak. Tapi pahala puasanya habis. Kalau puasanya sekedar pahala batal aja, anak saya juga kuat. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Anak kecil juga kuat, Bunda. Pahala puasanya udah habis. Tadi mulut gibah. Tadi matanya jelalatan ngeliatin aurat, scrolling, ngeliatin IG, kepo-kepo. Apa beda Dewi Sandra dengan Sandra Dewi? Kan kacau. Udah jelas beda Dewi Sandra dengan Sandra Dewi. Dicari-cari Sandra Dewi yang siapa ya? Dewi Sandra yang mana ya? Ya Allah, tajam betul mulut-mulutnya netizen ini ya. Netizen maha benar dengan segala komennya ya. Allahu Akbar. Ya, jadi kita ini puasanya jangan-jangan puasa sia-sia. Apa kata Nabi? Kam min imin. Banyak dari umatku mereka puasa, lihat, mereka puasa tapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Aduh, aduh, jangan-jangan kita itu Bunda, istighfar ya Allah. Jangan-jangan itu puasa kita itu yang kayak gitu itu. Kenapa? Karena puasa kita ini ternyata puasa yang cuma lapar dahaga, kayak orang kerja nggak dapat gaji. Makanya dikasih puasa lagi Bunda. Kenapa? Remet. Kenapa? Nggak, ini ujian susulan. Kamu tuh dapat ujian susulan. Jangan seneng. Ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun, ampun mulut kami, ya Allah. Ampun mata kami ini, ya Allah. Ampun tangan kami ini, ya Allah. Ampun kaki kami, ya Allah. Cepat banget kalau suruh ke pasar. Tapi berat banget kalau suruh ke masjid. Cepat banget kalau ada diskon. Tapi berat banget untuk ke majelis. Ampun, ya Allah. Ampun, ampun. Minta ampun kita, minta ampun. Masya Allah. Ya, irhamna. Makanya doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampuni hambamu ini ya Allah yang banyak dosa matanya. Ayah Bunda, doain ya, doain ya. Kami sedang bangun pesantren tunanetra. Pesantren penghafal Quran tunanetra pertama di Indonesia. Pesantren penghafal tunanetra putri pertama di Indonesia. Jadi Indonesia ini belum pernah punya pesantren penghafal Quran tunanetra. Ya, ayah bunda boleh bantu, ikut wakaf juga boleh di Sam'an Quran. Instagramnya Sam'an Quran, Sam'an Quran. Ya, nanti cari Instagramnya. Kami lagi bangun pesantrennya di Bandung, Bunda. Ya, Ustadz, emang kenapa pesantren Sam'an? Oh yuk, semua yang hadir di sini malam ini 244 peserta, 1, 2, 3, tutup matanya, tutup, jangan ada yang buka, tutup semua. Oke, tutup. Oke, sekarang ambil handphonenya, tutup matanya, buka Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Coba buka. Tutup matanya, jangan buka, tutup. Cari Al-Baqarah 216. Tutup matanya. Rasakan bagaimana rasanya orang buta. Ayah bunda, santri-santri kami, santri-santri kita, tunanetra hafal Quran. 30 juz, 114 surah. Dia nggak punya mata. Kita punya mata. Nggak khatam baca Quran. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Malunya punya mata. Buat apa dipakai mata ini? Buat apa dikasih mata? Ternyata mata ini buat nonton YouTube.
Tapi untuk baca Quran nggak mampu. Ayo coba buka Qurannya 216, tapi matanya ditutup. Gimana caranya? Malu kita. Ayah bunda, nih ya, lihat nih tangan saya nih. Quran mereka, satu juz tuh segini ya, bunda, abang kakak. Segini tebalnya, satu juz. Ya, Quran Braille. Ya, 30 juz, itu satu pick up mobil pick up. Itu 30 juz. Kita 30 juz tuh masuk kantong nih. Tapi nggak hatam-hatam. Malu kita. Malu kita. Kita pakai apa mata kita ini? Mata kita ini cepat banget melihat aib saudara kita. Apa katanya? Pepatah bilang apa? Kuman di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata nggak nampak. Kenapa gajah di pelupuk mata nggak nampak? Saking banyaknya dosa. Nggak nampak. Tapi dosa orang, di ujung dunia sana nampak kita. Khatam nggak kita baca Quran? Ayo jujur, istighfar kita semuanya. Khatam nggak kita tahun ini? Oke, kalaupun kita khatam, iya. Berapa hafalan Quran kita sekarang? Malu kita, malu dikasih mata, matanya nggak dipakai. 72% umat Islam Indonesia, Ustadz, tidak bisa baca Quran. Ustadz, itu data dari mana? Dewan Masjid Republik Indonesia. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran, Ustadz Adia. Itu data valid, Ustadz. 72% umat Islam tidak bisa baca surat cinta dari Tuhannya. Al-Quran itu surat cinta, Ustadz. Surat cinta dari Allah untuk kita. Tapi kita malah tidak bisa baca Quran. Padahal kita punya mata. Saudara kita nggak punya mata, bisa baca Quran. Sebenarnya siapa yang buta? Jujur, ketik. Siapa yang buta? Siapa yang buta? Kita yang buta, saya yang buta, ngaku semuanya. Saya buta, Ustadz. Saya punya mata, saya tidak mau baca Quran. Mereka nggak punya mata, mereka hafal Quran, Ustadz. Malu, Ustadz. Punya tangan, tangannya dipakai untuk apa? Cepat banget untuk mukul istri. Cepat banget untuk mukul anak-anak. Cepat banget untuk mukul orang lain. Tapi tangannya ini susah banget untuk infak. Malu kita. Jadi kita ini banyak dosa. Makanya kenapa Ramadan dikasih kepada kita? Karena Allah tahu Ramadan tahun lalunya belum beres. Dikasih lagi tahun sekarang. Supaya apa? Supaya Ramadan itu menjadi bekal kita untuk kita bisa pulang dengan bahagia. Menghadap Allah dengan bahagia. Maka ayah bunda, abang kakak yang disayang Allah. Ramadan ini begitu mahal tadi, catatan pertama. Yang kedua, Ramadan ini ya, bukan cuma mahal, dia ternyata datang kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana sikap kita kepada orang yang datang untuk memutihkan hutang kita, coba? Ya, saya punya hutang sama Abang Abdul Somad IBT. Bang, anak ada utang sama abang, katakanlah 100 juta. Terus tiba-tiba datanglah Ustadz Adia. Ustadz Fatih lagi di rumah, iya. Ana dapat kabar, Ustadz ada utang sama Ustadz Abang Abdul Somad ya. Iya. Terus apa kata Ustadz Adia? Ustadz, biarlah saya memutihkan utangnya Ustadz. Saya bayar. Masa saya halang-halangi ada orang datang mau membayar hutang saya bilang sama Ustadz Adia, Ustadz pergi Ustadz, jangan, saya nggak butuh Ustadz. Nggak mungkin. Pasti saya dengan senang hati, selamat datang Ustadz. Mainlah ke rumah saya. Terima kasih Ustadz. Gara-gara Ustadz lunas hutang saya. Iya kan? Iya, harusnya begitu, bukan malah kita nggak senang dia datang. Itu aneh tuh sikapnya. Nah, maka Ramadan ini menghapus dosa. Lah, dosa itu kan beban, Ustaz. Dosa itu kan hutang. Dosa itu beban buat kita. Dosa itu yang membuat pertolongan Allah nggak datang. Dosa itu yang membuat doa-doa kita tidak diijabah. Apa yang membuat doa kita tidak diijabah? Dosa itu. Makanya, Ustadz, kenapa ya? Kok ada orang minta langsung dikasih? Minta pingin pesantren dikasih. Minta ini dikasih. Minta ini dikasih. Tapi kok saya minta nggak dikasih-kasih ya? Nah, coba. Kenapa? Jangan-jangan karena banyak dosa. Karena dosa itu menyumbat kita.
Dosa itu menyebabkan pertolongan Allah tak datang-datang. Jadi kenapa dosa-dosa itu menyumbat kita? Kita nggak sadar. Dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Banyak dosa kita ini. Maka ya Bunda, sadarilah Ramadan menghapuskan dosa. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu taqaddama min zambi. Siapa yang dia bahagia, happy, senang, ceria, ya kan? Dia datang Ramadan, maka dia dihapus dosa-dosanya semua. Allahu Akbar, senangnya. Senang, kenapa? Hore, Ramadan datang, Ramadan tiba, gitu kan? Kenapa? Karena Ramadan ngapusin dosa. Banyak-banyak kita istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, kami ini zalim, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni kami. Nah, jadi Ramadan datang untuk apa? Menghapus dosa. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus sambut Ramadan? Kenapa kita harus bahagia dengan Ramadan? Kenapa Ramadan datang kepada kita? Ternyata Ramadan ini melipat gandakan pahala. Bu Elga beli satu, dapat promo 1.000. Pilih mana dengan Bu Elga? Beli satu, dapat satu. Saya yakin Bu Elga pasti beli satu, pinginnya dapat 1.000. Nah, itu hanya ada di Ramadan. Ibu Ida belanja ke pasar. Kata toko di pasar, Bu Ida, sekarang beli satu dapat 1.000, Bu. Kata Bu Ida apa? Enggak ah, saya mau beli satu dapat satu. Apa kata tukang pasarnya? Ibu ini sehat enggak? Orang beli satu dapat 1.000, ibu dikasih satu malah minta satu. Ibu sehat? Kata Bu Ida. Enggak, saya enggak mau dapat bonusnya. Kata tukang warungnya, ibu sehat enggak sih? Iya kan? Di mana-mana orang kalau beli satu dapat 1.000. Gitu dong. Wah, kata Bu Ida apa? Ya udah saya beli 100 lah supaya dapat 10.000. Kenapa? Sama Bu Ida dijual lagi. Ya kan? Beli kerudung satu, Bu. Dapat 1.000 pieces. Kata ibu apa? Abang sehat jualannya. Pasti ibu bilang gitu. Kata tukang warungnya apa? Ya bukan sehat, Bu. Memang hanya untuk bulan ini aja, Bu. Dari mulai tanggal berapa? Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Wah, udah deh. Saya tiap hari belanja. Setiap hari saya beli 1.000 supaya dapat 1.000. Berarti 1.000 kali 1.000. Allahu Akbar. Bayangkan Ibu. Makin kaya. Nah, Ramadan itu datang begitu. Amal sunnah. Pahalanya pahala wajib. Amal wajib. Pahalanya 70 kali wajib. Wah, siapa yang nggak mau, Bu? Siapa yang nggak mau? Makanya orang kalau Ramadan tuh harusnya happy. Seneng. Bukan malah muram. Apalagi suram. Apalagi pingin cepat. Hati-hati ya. Awas istighfar, jangan sempat di hati kita. Aduh cepatlah puasa Ramadan cepat habis lah. Pingin pulang aja, udah ngapain puasa Ramadan lah, capek. Ah, awas tuh. Itu ciri-ciri orang munafik menurut para ulama. Ya, jadi ayah bunda, akang teteh yang dirahmati Allah, abang kakak yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Jadi Ramadan yang begitu priceless tadi nih, yang saya cerita nih, ini pergi bentar lagi. Dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika dia akan pergi meninggalkan kita? Ya kan? Wah, itu mah kalau nangis darah deh. Ya, Ramadan, jangan pergi. Ramadan, jangan pergi. Kalau bisa ibu tuh, sampai cium-cium kaki. Jangan, tolong jangan pergi. Jangan pergi. Ramadan terlalu mahal. Apakah 1446 saya masih ada, Ustadz? Apakah 1446 saya masih hidup, Ustadz? Tolong, Ramadan jangan pergi. Ramadan jangan pergi. Ditarik-tarik tangannya. Jangan pergi, Ramadan. Jangan pergi. Iya kan? Tapi kita malah apa? Cepatlah pergi Ramadan. Cepatlah pergi. Kami bosan dengan Ramadan. Aduh itu, Masya Allah. Itu orang apa itu ya? Ya. Nah, maka ayah bunda yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, apakah tahun depan kita masih ada? Ayah bunda, saya baru pulang umroh. Ada satu jamaah saya tidak bisa pulang. Meninggal di Madinah. Indah betul. Meninggal di Madinah hari Jumat, ba'da asar, disolatkan ratusan ribu orang di Masjid Nabawi, dan dimakamkan di makam baki. Coba bayangkan, Ustaz. Ya, makamnya makam baki, meninggal di hari Jumat, Ustaz. Dimakamkan di makam baki.
ya kan? Itu latar belakangnya Ustadz Madinah, Masya Allah. Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin wafat, wafatlah di Madinah. Ada videonya. Nanti saya upload di Instagram ya. Bagi akang abang kakak yang mau lihat, nanti saya upload videonya. Saya memakamkan jenazahnya di makam baki. Makam baki itu Ustaz, itu makamnya istri Nabi, keluarga Nabi, ya, dan makamnya para ulama besar. Dan dia meninggalnya hari Jumat, disolatkan ratusan ribu orang di Masjid Nabawi. Saya ikut menyolatkannya dan saya ikut memakamkannya. Ada videonya, nanti saya upload. Ya, biar abang kakak bisa melihat gimana makam baki itu. Ustaz, jenazahnya ringan, Ustaz. Saya itu gendong berdua, badan saya kecil, Ustaz. Itu gendong, itu bisa satu orang digendong itu. Kenapa? Jenazahnya ringan. Ajaib, Ustaz. Ajaib. Demi Allah, saya saksinya. Ya, meninggalnya hari Jumat, Ustaz. Iya, hari Jumat. Wafatnya di Madinah, wafat di Madinah. Ya, dan Masya Allah, ya, dan wafatnya pada asar lagi. Waduh, itu kan prime time itu. Jadi kalau istilahnya Ustaz Salim bilang itu berlapis-lapis keberkahan. Udahlah wafat Jumat, ba'da asar, di Masjid Nabawi, dimakamkan di makam baki, disolatkan ratusan ribu orang, dan dimakamkan di makam baki, dan Masya Allah, itu cepat. Biasanya, saya baru tahu Ustaz, kalau orang meninggal di Mekah, Madinah, nanti kalau ayah bunda berangkat umroh, kalau meninggal di sana, jangan dikira meninggalnya pagi dimakamkan siang. Nggak bisa. Nggak bisa. Ayah bunda akan masuk nanti lemari es. Jadi kayak freezer. Ayah bunda nanti akan dimasukkan di sana, disimpan dulu mayatnya. Kenapa? Karena surat-suratnya harus diurus dulu. Nggak mudah ya bunda. Jadi kalau misalnya kita meninggal nih pagi nih ya, misalnya meninggal di Mekah gitu, amin. Meninggalnya kita di Madinah, amin. Ya, disolatkan tuh di sana. Itu nggak bisa langsung siang dimakamkan. Kenapa? Surat kedutaan itu diurus dulu. Surat-surat ke masjidnya diurus dulu. Berarti apa? Paling tidak 2 hari, 3 hari jenazahnya dibekukan dulu. Masuk freezer. Udah kayak ikan tuna beku. Ya, nah nanti baru kalau udah keluar surat semuanya, baru bisa keluar. Nah, beliau ini dimakamkannya, meninggalnya Jumat, dimakamkan Senin. Cepat itu. Rata-rata mereka kalau wafatnya Jumat itu bisa-bisa Jumat depan baru dimakamkan lagi. Ya Allah Ustaz, lamanya mayatnya. Emang begitu, memang lama. Jadi bukan mudah meninggal di sana. Ustaz, kalau mayatnya minta dibawa pulang bisa. Mahal. Nggak kuat bawa pesawatnya. Mahal. Jadi gimana? Ya mendingan makam di sana sekalian. Ya kan? Nah, jadi Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi satu keutamaan bagi kita. Kenapa? Minta wafat di Madinah. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin wafat, wafatlah di Madinah. Karena orang yang wafat di Madinah, syafaatku untuknya. Itu. Siapa yang ingin wafat, mintalah wafat di Madinah. Ya, saya juga minta, ya Allah, wafatkan hamba di Madinah. Wafatkan hamba di Madinah. Ya, bukan Mekah, Madinah. Silahkan cek hadisnya. Kenapa? Karena Nabi wafat di Madinah. Ya kan? Makanya rindu sama Madinah. Makanya ayah bunda ya, kalau berangkat umroh, yang tenang itu di mana? Di Madinah. Di Mekah itu, wah, suasananya ampun. Suasana perang, suasana tempur, suasana fighter. Memang Mekah begitu. Ya. Nah, makanya jangan main-main dengan Madinah. Makanya kalau bunda sampai Madinah, bunda nggak mau pulang. Kenapa? Tenang di sana. Tenang banget. Udah tenang, kotanya wangi, kemudian juga sejuk, ya. Itu duduk di masjidnya itu aduh bisa setengah hari kita duduk di situ nggak mau keluar udah, ya. Rasanya nggak laku itu. Nggak laku yang namanya hotel mewah tuh nggak laku. Kenapa? Waduh, tenang banget. Kenapa tenang, Ustaz? Karena di dalam tanahnya ada jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia, manusia paling takwa, manusia yang paling mulia ada di bawah tanah Madinah. Jadi di dalam tanahnya itu ada tanah, di dalamnya ada jenazah Nabi. Makanya Imam Bukhari ketika dia datang dari Bukhari, ayah bunda, dia naik kuda. Oke? Begitu sampai Madinah, dia turun dari kudanya. Nggak berani dia. Ya, nggak
Berani dia naik di atas kuda. Makanya kita berani banget ya. Naik mobil, naik bis gitu. Wah, mungkin kalau zaman itu nggak berani. Kenapa? Karena saking hormatnya sama jenazah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta. Ya, jadi ayah bunda yang disayang Allah, inilah dahsyatnya kota Madinah. Dan dia wafat di Madinah. Ya, nah oleh karena itu, tidak semua orang kebagian Ramadan. Padahal kita udah janjian loh. Janjian apa? Kita janjian saum Ramadan bareng-bareng bukber nanti alumni umroh. Ternyata beliau meninggal di Madinah. Yang sedih apa bunda? Istrinya. Istrinya bilang apa? Ustadz, berarti kalau saya ziarah, saya harus umroh tiap kali ziarah. Ya iyalah. Dan di sana kan jenazah itu batu-batu aja dia. Batu-batu-batu. Saya aja kemarin baru pulang umroh, datang lagi ke sana. Itu mau cari jenazahnya bingung. Mau cari makamnya itu makam yang mana? Kan nggak ada tulisannya. Cuma batu, 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 batu. Kalau batunya dua, berarti akhwat. Kalau batunya satu, berarti ikhwan. Gitu doang. Jadi gimana kita nandain jenazahnya di sana? Nggak bisa, susah. Ya kan? Nah, beliau wafat di sana, coba bayangkan. Sebelum Ramadan. Artinya apa? Tidak kebagian Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita pun nggak kebagian Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah, 10 hari yang terakhir, gaspol. Gaspol. Jangan pilih-pilih. Ustadz, saya sedang haid. Kasih makan orang sahur. Ustadz, saya sedang haid. Berinfak dari rumah. Ustadz, saya sedang haid. Dengarkan tilawah Quran. Bisa. Boleh mendengarkan tilawah. Boleh. Ya kan? Ustadz, saya sedang haid. Beri makan orang-orang yang sedang sahur. Berapa di masjid kita yang lagi sahur? Ada 100 orang. Oke, saya nyumbang 50 kotak ya. Nasi kotak malam ini semuanya 50 dari saya. Nanti 50 lagi dari adik saya. Alhamdulillah. Makan mereka semuanya. Bayangin. Satu butir nasinya mereka makan. Mereka pakai sholat tahajud. Seluruh pahala sholat tahajudnya, bacaan Qur'annya, ngalir buat kita. Asik bener. Asik bener. Makanya kalau ada proyek-proyek gitu cepat ambil. Kalau saya ambil udah. Gitu. Kenapa? Siapa yang memberi makanan orang berbuka puasa, maka pahala puasanya untuk dia dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Abang, kakak, ayah, bunda yang disayang Allah, mungkin kiranya dengan keterbatasan waktu, ya karena kami pun ada acara lagi, jadi ini yang ingin kami sampaikan, Ustaz Nadia. Jadi betapa pricelessnya, betapa mahalnya, betapa tak mampu tertuliskan dunia nilai Ramadan itu, sampai-sampai Allah katakan seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ayah bunda, mari sama-sama kita merenungi diri, menghisap diri. Ya, malu kita sama Allah. Mata kita ada, tapi kita lawan ngantuk aja nggak bisa. Apalagi lawan Israel. Katanya mau merangin Israel, Ustaz. Sama ngantuk aja masih kalah, Ustaz. Gimana ini? Ya kan? Ya, katanya mau ngelawan Israel. Ya, masa ngelawan ngantuk aja mau tahajud susah? Bener susah. Ayo bangun, tahajud. Aduh, ngantuk bener. Lah katanya anti Israel. Boykot, boykot, boykot. Pret. Gitu ya. Boykot pret gitu, Ustaz. Ya, katanya mau ngelawan Israel. Orang ngelawan ngantuk aja masih kalah, Ustaz. Mau gimana ngelawan Israel? Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah ya, jangan terlalu bersemangat ya, tapi harus betul-betul tahu kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus sholat malam, sehingga kita mengerti, oh iya kita sholat malam ini karena kita ingin menghapus dosa-dosa kita. Kenapa kita mau hadir malam ini kajian ya? Karena kita ingin betul-betul menjadi manusia mulia. Ini malam Jumat loh, spesial ini. Ya, jatah saya ngisi di Munzalan pas banget malam Jumat ya. Dan Masya Allah. Jadi ayah bunda yang disayang Allah, ini yang ingin kami sampaikan ya. Kami kembalikan lagi kepada guru kita Ustaz Adia, tafadhol maskuran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu offline. Kapan-kapan nanti bisa main ke Pontianak, kita bisa ketemu offline, tentu lebih beda ya suasananya. Kalau ngisi offline tuh lebih dapet gitu ya. Kalau ngisi online nih banyak pengaruhnya. Di rumah ada yang sambil makan, ada yang sambil tidur, ada yang sambil main game, itu ke distract kita, keganggu. Tapi kalau ketemu langsung, wah energinya beda. Ya, mudah-mudahan ya Ustaz, insya Allah nanti
ba'da Lebaran, anak agendakan main lagi ke Pontianak dengan waktu yang cukup. Insya Allah kita bawa tokoh-tokoh dari Jakarta, kita semarakkan Pontianak dengan dakwah Islam. Sehingga menjadi negeri yang bercahaya karena dakwah Quran. Insya Allah. Amin. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, jazakumullah. Tertampar-tampar kami malam hari ini. Allah. Ternyata banyak yang kita lewatkan ya. Aduh, udah malam 25 ya Rob. Ternyata, aduh. Tapi Ustaz, sebelum Ustaz mungkin melanjutkan kegiatan ini ada Ayahman Ustaz malam hari ini. Mungkin kita, Masya Allah. dari tadi nonton nampaknya. Kita sapa dulu sebentar. Allah Akbar. Malunya saya ada guru pula datang. Ayahman, Assalamualaikum Ayahman. Nah, ini mungkin Waalaikumsalam Ada? warahmatullahi Allahu Akbar. Masya silakan Allah. Ini nak. silakan Ayahman, Waduh. ada ini sapa-sapa dulu sama Ustaz Fatih dan teman-teman. Tuh ada Ustaz Lukman. Mic-nya Ustaz mati, Lukman. mic-nya mati ya. Sudah hidup Ustaz. Sebentar. Doakan Ustaz. Di unmute. Nah, silakan Ustaz. Silakan. Iya. Masya Allah. Mic-nya saya mati mendadak dengar Ustaz Fatih Karim tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi yang diomongin Ustaz Fatih itu saya semua tuh isinya. Allahu Akbar. Tak ada loh Ustaz. Oleh-oleh Jepang mana tak sampai sini pun. Allah. Nanti saya antar langsung Ustaz. Saya antar langsung. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Ustaz, Masya Allah. Ini tadi sambil nampar-nampar pipi sendiri, Ustaz. Malu punya mata nih sama tunanetra, kita malu, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mata kita dipakai maksiat aja, baca Quran pun nggak khatam-khatam. Mereka, Ustaz, ya Allah malu. Kami tuh ngelihat mereka itu sekali duduk setoran. Kami ini, Allah, Robi ini mata dipakai apa? Malu kita, Ustaz. Makanya malam ini banyak kami diingatkan juga sama guru-guru semuanya. Ya Allah, udah tinggal perpisahan Ramadan, Ustaz. Tahun depan ada kabar Fatih Karim wafat. Wah, nggak ketemu lagi Ramadan. Ayahman masih ada melanjutkan perjuangan. Sementara kami pamit duluan. Berat, Ustaz. Belum cukup, Ustaz. Yang masih ketemu Ramadan kan remedial, Ustaz. Berarti tidak lulus. Itu dia. Ustaz lulus, alhamdulillah. Benar, Ustaz. Nilainya jelek terus, Ustaz. Jadi ujian nilai jelek terus, nggak bagus-bagus nilainya. Azim, astagfirullah. Jazakumullah khair Ustaz. Saya dari pertama tuh saya dengarkan karena nengok ke dalam diri, astagfirullah, ini saya banget ini. Allah. Semoga Allah perbaiki diri kita jadi lebih baik. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Allah Mudah-mudahan jadikan Allah kabul doa itu besar. Tahu diri, tahu menilai diri. Mudah-mudahan semangat yang asli ya. Dan tadi kata satu analoginya priceless, sesuatu yang tidak bisa ditulis. 271 triliun tuh masih bisa ditulis. Tapi Ramadan nih saking tidak bisa ditulisnya orang pun tidak tahu harganya. Tadi kata cincin Ummu Sajat dimain-mainkan gitu kan, karena anak kecil tidak ngerti gitu ya. Ya memang saya ngerasa tadi itu, oh iya aku ini masih budak kecil, masih anak-anak. Allahu Akbar. Tidak tahu Ramadan ini apa gitu. Ya, Ramadan tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba gak hilang gitu kan. Tahu udah 25 Ramadan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kebaikan ada dalam diri kita nih, juga jadi kebaikan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, Ustaz. Kalau saya tadi tuh pas dengar Ustaz ngomong tuh, iya kalau dipikir-pikir nunggukan pahala atau nunggukan amal soleh kita tuh, yang mana lah yang bisa jadi andalan? Kan tidak ada, Ustaz. Baca Quran lemah, sholat lemah, hati kotor, mulut kotor ya kan. Kalau rahmat kasih sayang Allah,
Dah lama dah masuk parit kita. Aduh. Makanya Allahumma innaka afun karim tadi yang antum bilang tuh kan. Itulah andalan kita nih. Hmm. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah dia. Hmm. Ya angkat bendera putih, ya kan? Tinggal itu ngerenung. Ya Allah lemah sekali saya ini dalam segala hal gitu. Iman lemah, ya kan? Tauhid lemah. Puasa lemah. Kualitas baca Quran lemah. Kualitas tadi tadabbur Quran lemah. Tadi kata Ustaz, nak lawan Yahudi kan? Hmm. Lawan nggak kuat gitu kan? Saya bilang ya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah tidak tutup rahmat kasih sayangnya untuk kita. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahman, ya Rahim, irhamna, Nah, ya. irhamna. Masya Allah, mudah-mudahan ini nikmat malam hari ini tidak dicabut ya kan. Allah ayah nih ada terus di hati kita gitu. Makin hari makin hari makin makin sadar gitu. Makin hari makin makin taat, makin hari makin baik, makin hari makin punya malu gitu. Hmm. Makin hari pintar merasa. Hmm. Kan Hmm. Hmm. pintar ada pintar merasa. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini bikin kita jadi pribadi yang Hmm. ya tahu diri betul gitu nih. Ya memang hina, ndak ada apa-apanya gitu. Ndak ada sama sekali. Bukan Hmm. ndak ada apa-apa, ndak ada sama sekali. Mudah-mudahan ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya makasih Ustadz, saya ndak tahu mau ngomong apa. Pokoknya jazakumullah, jazakumullah khair Ustadz mengingatkan saya pribadi dengan bahasa yang sederhana tapi ya aduh lah tadi saya tuh rasa mau kabur gitu. Tapi mau kabur kemana? Udah di kamar saya kan. Eh, mau balik kemana gitu. Rasa-rasanya. Tapi ya tadi kata Ustaz bilang kan. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kita udah nih. Untungnya masih diizinkan remedial Ustaz. Hmm. Ya, Ustaz. Dan betul-betulkan diri. Masih diizinkan untuk ketemu sama orang-orang yang punya pembanding. Hmm. Orang-orang yang lebih punya pembanding. Orang-orang yang sudah hatam 30 kali, 40 kali. Hmm. Allah, Ustaz. Hatam belasan kali. Ada yang sudah sedekah miliaran bahkan puluhan miliar gitu. Ramadan ini dia nghabiskan duitnya memang Betul. diincar, dikumpulkannya duit selama ini begitu Ramadan Hmm. akhirnya. Hmm. 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 Kan cuma uangnya, hartanya, tenaganya, waktunya, pikirannya dipakainya untuk mikirkan orang lain. Masya Allah. Kita jadi pribadi yang tadi makin hari makin berkualitas, makin hari makin cerdas, makin banyak ingat mati, makin banyak kumpulkan bekal untuk mati sampai nanti ternyata Ustaz Allah cabut nyawa kita dan cabutnya di Madinah insya Allah Madinah Insyaallah. kali Amin ya Madinah Rabbal alamin. Ya Allah. mudah tidak menyusahkan orang lain Iya, betul kan. Nggak mau nyusahkan saat. Aduh. ya Allah Ustaz mudah-mudahan kita saling saling bisa bersaksi dan saling mencari di hadapan Allah Amin ya Allah. Amin dan ya saling Allah insya Allah kan orang itu di di apa dibangkitkan bersama orang yang dia cintai gitu. Nah kita mudah-mudahan saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, pisah pun karena Allah. Amin. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Allah. Nggak pengen rasanya pisah sama Ramadan. Tapi Iya. waktu berjalan, Allah takdirkan hidup kita bergerak terus, Hmm. maju. Ya, mudah-mudahan makin hari makin baik, makin hari makin taat, makin hari makin dekat, makin hari makin baik, makin dekat, makin taat sama Allah. Dan Allah takdirkan kita betul-betul bisa. Tadi Ustaz saya kepikir juga gitu kan. Mata ini mudah-mudahan Allah izinkan juga bisa melihat baginda Rasulullah nanti di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wasallam. Mata ini bisa melihat Allah dan bisa melihat Allah yang selama ini kita sembah dan kita tidak tahu kayak gimana gitu.
Mata ini bisa melihat baginda Rasulullah. Baru ngeliat kubah hijau aja gitu udah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Kalau Allah izinkan kita bisa melihat, melihat. Dan mudah-mudahan Ustaz Nabi Muhammad mau ngeliat kita gitu. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Muhammad mau lihat kita gitu. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau ngeliat kita, mau noleh gitu. Oh ini umatku gitu. Dan Nabi Muhammad mau ngeliat kita, mau noleh. Mudah-mudahan Allah bukakan, Allah bukakan pintu-pintu itu. Di 10 hari terakhir ini. Tak benar Amin. gitu. Tak benar ya Allah. Semoga bisa bertemu dengan kekasih hati orang yang sangat kami cintai. Sallallahu Yang cintanya lebih besar daripada cinta umatnya kepada dia. Beliau alaihi kepada kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa melihat sosok itu bukan lagi di mimpi tapi ketemu langsung nanti di akhirat insyaallah. Amin Allah. Dan mudah-mudahan juga kita bisa melihat wajahnya Allah, bisa bertemu dengan Allah nanti. Zat yang selama ini kita sembah, zat yang sayangnya luar biasa sama kita. Nah, ya Allah, mudah-mudahan. Mudah kan? Ampun ya Allah, ampun. Tak ada bekal amal soleh yang bisa kami banggakan ya Allah. Tapi kami yakin dan percaya rahmat dan kasih sayangmu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih besar. Kasih sayangmu lebih besar. Mu lebih besar. Kasih sayangmu besar. Kasih sayangmu besar ya Allah. Udah, udah nyerah kami ya Allah. Tidak mampu, tidak punya mampu. Belum ada yang bisa kami banggakan amal soleh. Tapi kami yakin, sangat percaya. Benar-benar percaya, yakin, seyakin-yakinnya. Ampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu. 10 hari terakhir ini. Kau turunkan untuk kami semuanya. Kau turunkan juga untuk orang tua kami yang sudah wafat. Amin ya Lapang Rahman. Amin ya Rahim. Amin. aku, lapangkan kuburan orang tua kami. Amin ya Allah. Lapangkan kuburan. Buatkan dosa-dosa ke orang tua kami. Agar anak cucu keturunan kami, ya Allah. Tak mampu kami jaganya, ya Allah. Bukan kami yang punya hati. Gerakkan anak cucu kami itu taat, ya Allah. Amin ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kau, ya Allah. Anak cucu keturunan kami nanti jadi orang-orang yang taat, dekat, di ahli Quran, yang cinta sama Quran, cinta sama orang-orang yang dekat sama Quran. Tidak punya apa-apa, ya Allah. Tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa. Kasih kami anak keturunan yang soleh-soleh, ya Allah. Kasih kami Amin. yang asli, panggil yang asli. Izinkan dunia datang ke kaki kami dalam keadaan hina, ya Allah. Tidak ada di hati kami kecuali kau dan Rasulnya, ya Allah. Amin. Kau dan Rasulnya, ya Allah. Tidak ada di hati kami kecuali kau dan Rasulnya, ya Allah. Jangan jadikan dunia lebih besar di hati kami. Cuma engkau yang besar, ya Allah. Cuma engkau yang besar, ya Allah.
Di mana Allah yang kami cintai lebih daripada apapun, bahkan dari diri kami sendiri. Kami cinta, tapi kami ya Allah, walaupun kami tahu kami belum bisa niru dia, tapi kami cinta sama Rasul. Allah kasih, Allah kasih. Ya Allah, rahmatmu lebih besar ya Allah, kasih sayangmu lebih besar. Jangan siksa kami ya Allah, jangan kasih beban yang kami tak mampu. Ya Allah, ya benar kau lihat ketulusan kami, kau lihat apa yang ada di hati kami, kau yang lebih tahu. Jadi kami memang tak punya apa-apa ya Allah, tak mampu. 10 hari terakhir, ampun ya Allah. Turunkan rahmat untuk kami semuanya, untuk orang tua kami, ibu bapak kami, pasangan Amin. kami, orang-orang kami cintai, guru-guru kami, Ustaz Fatih Karim, jaga ya Allah, berkahi, muliakan ya Allah, muliakan orang-orang yang baik, orang yang pernah berbuat baik sama kami, orang-orang yang mendoakan kami, orang-orang yang menunjukkan kami jalan yang benar. Sayangi ya Allah, sayangi ya Allah, cintai ya Allah, rahmati ya Allah, tatap kami ya Allah. Jangan takdirkan nanti kami di akhirat buta ya Allah. Kami dalam keadaan buta ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, lindungi juga anak cucu keturunan kami, ya Allah, dari hal-hal yang kau murkai. Jangan barang yang haram, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Bukakan pintu rezeki yang halal, ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, ya Allah. Selamatkan kami semua, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Mohon dengan sayangilah kami semua di sini, ya Allah. Sayangi kami semua, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Inna rahmataka usau bidhunubina. Inna rahmataka usau bidhunubina. Dosa kami banyak, ya Allah. Tapi ampunanmu lebih banyak. Kami banyak, ya Allah. Tapi ampunanmu lebih banyak. Kami percaya dan yakin, ya Allah, Kau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan Kau siksa orang tua kami karena dosa dan maksiat kami, ya Allah. Lapang-lapang kekurangan, ya Allah. Lapang-lapang kekurangan, ya Allah. Sayangi orang tua kami dengan sayang-sayang yang sempurna. Sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Sayangi, ya Allah. Sayangi, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun kami dosa yang Kau lebih tahu daripada kami, ya Allah. Dosa kami disembunyikan, Kau lebih tahu daripada kami, ya Allah. Dosa hati, dosa pikiran, dosa mata, dosa fisik, dosa lahir dan batin kami, ya Allah. Ampun, jaga guru-guru, ya Allah, lindungi. Jadikan cinta dicintakan Engkau, ya Allah. Bertemu Engkau, pisahkan kami karena Engkau, ya Allah. Terpaut hati kami dengan Quran, terpaut hati kami dengan masjid, terpaut hati kami karena Quran, terpaut hati kami karena masjid, terpaut hati kami karena Quran, ya Allah. Cinta di karena Quran. Ya Allah, seandainya Kau turunkan ampunanmu, ya Allah, turunkan kasih sayangmu, maka Allah juga pahala kebaikannya untuk orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak cucu keturunan kami, pasangan kami, guru-guru kami, orang-orang punya hak dalam diri kami, ya Allah. Kami pengen masuk surganya rame-rame, ya Allah, berjamaah, cuma sendiri. Kami tak cuma sendiri. Masukkan kami sama-sama, ya Allah, rame-rame dengan orang kami cintai, berjamaah, ya Allah. Siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami, kasih Lailatul Qadar untuk sebanyak-banyaknya orang, ya Allah. Kasih Lailatul Qadar rezeki kepada sebanyak-banyaknya orang, ya Allah.
Kasih Lailatul Qadar untuk sebanyak-banyaknya orang ya Allah. Kasih Lailatul Qadar itu sebanyak-banyaknya orang ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. 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 Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz Fatih Karim. Jazakumullah khair. Makasih Ustaz. Makasih. Jazakumullah khair. Doakan saya Ustaz. Doakan saya Ustaz. Sama-sama selalu ada dalam doa-doa kami buat guru-guru kami semua, Ustaz Lukman, keluarga besar Munzalan, semuanya Allah muliakan fid dunya wal akhirah. Allah bimbing setiap langkahnya, Allah bimbing hatinya, Allah bimbing rumah tangganya, Allah jauhkan dari kehancuran, Allah jauhkan dari perpecahan, Allah jauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya ya Allah. Kuatkan langkah-langkahnya dalam kebaikan ya Allah, kokohkan kaki-kakinya ya Allah, kokohkan hatinya ya Allah. Jauhkan dari fitnah dunia ya Rabb. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Wafatkan kami semuanya husnul khatimah ya Allah. Wafatkan husnul khatimah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ujung hayat kami ya Allah. Saat ruh kami berpisah dengan jasad. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan air mata kita ini membasuh api neraka untuk kita Ustaz. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat baik dan baik. Allah tunaikan ampunan. Nah, tadi kita minta sama Allah supaya Lailatul Qadar ya Allah kasih ke sebanyak-banyaknya orang. Ya, alhamdulillah. Siap. Makasih banyak Ustadz Fatih, jazakumullah, Ayahman, jazakumullah. Ini kesempatan yang mahal malam 25 di malam Jumat, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, semoga semua yang hadir malam hari ini mendapatkan banyak kebaikan. Allah kabulkan semua doa-doa kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Nah, sebelum mengakhiri, ini ada satu video yang disiapkan sama teman-teman di Baitul Mal. Apa yang tadi disampaikan Ustadz Fatih Karim tentang keistimewaan beritikaf dan keistimewaan Lailatul Qadar. Salah satunya dikejar dengan sedekah. Ini pun sama disampaikan kemarin oleh Ustadz Fakhrul Razi. Nah, kita tonton dulu sebentar videonya untuk mereminder kita semua. Silakan. Supaya kemudian dapat ya tambah yang 4 tadi ini ngaji, zikir, doa, memaafkan, tambah 1. Apa 1 lagi teman-teman? Sedekah. Nah, ini kalau mau sedekah teman-teman, saya saranin sedekahnya ya lewat Baitul Mal Munzalan Indonesia. Jadi teman-teman, ya itulah caranya ibu-ibu yang kalau dia haid mengganti dengan 4 amalan tadi ditambah dengan sedekah, khususnya donasi buka puasa dan sahur untuk orang-orang yang lagi itikaf gitu loh. Itu penting. Nah, jadi kalau dia itikaf, kita nggak sempat itikaf, minimal kita kasih makan, pahalanya ke kita, nggak berkurang pahalanya orang yang itikaf. Saya sarankan ya untuk sedekahnya dalam bentuk donasi buka puasa dan sahur khusus peserta itikaf. Insya Allah, tabarakallah. Itu tadi remindernya. Kemana donasinya silahkan buat teman-teman yang di daerah menuju ke Baitul Mal yang ada di daerah. Nanti teman-teman dari yang ada di daerah masing-masing akan mereminder. Nanti akan didistribusikan di masjid-masjid terdekat teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan mau ngirimnya ke Pontianak, maka nanti silahkan sampaikan di grup kita. Insya Allah akan disampaikan. Dan yang terakhir, teman-teman di grup di Zoom kali ini akan dapat hadiah dari Baitul Mal Munzalan Indonesia. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah 100 orang yang hadir malam hari ini akan mendapatkan kesempatan untuk dapat kelas gratis yang akan disampaikan atau kelasnya yang akan
ajarkan diasuh sama Ayahman. Seni mengobati hati. Nah, gimana kelasnya? Kita nonton trailer sebentar. Nanti kami kasih voucher gratisnya untuk teman-teman yang hadir malam hari ini. Silakan. Apa yang bikin dia tambah hancur? Apa yang bikin dia tambah rusak? Apa yang bikin dia tambah susah? Apa yang bikin dia tambah gelisah? Pola ini abang kakak sudah ada 1400 tahun yang lalu, tapi orang tidak mau pakai. Ini ilmu mahal sekali. Ngapa ya? Saya ini udah jalan kok. Kayaknya udah hijrah saya. Sebelum datang musibah, sebelum datang kejadian, sebelum disenggol orang, sebelum ditabrak orang, sebelum diapa-apain sama Allah, ditegur, disentil, aku rindu, kata Allah. Lama nunggu. Maka kalimat ini dikunci dengan sebuah penguat, sebuah mood booster, sebuah energi. I am nothing without Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Ya, Alhamdulillah. Itu tadi trailer dari kelas Seni Mengobati Hati. Insya Allah ini bentuknya series. Teman-teman nanti bisa nonton 11 episode yang akan ngebahas tentang perihal hati. Ada 8 ayat kunci yang disampaikan sama Ayahman di kelas ini. Kapan kelasnya bisa diakses? Insya Allah bisa diakses tanggal 7 nanti. Jadi yang mau mendaftar, silahkan nanti lihat flyernya. Silahkan klik ruang kehidupan, Seni Mengobati Hati. Nanti silahkan mendaftar dan langsung masukkan kode voucher khusus yang kajian malam hari ini ada 100 orang. Jadi cepet-cepetan ya. Ini ada sekitar 260, hanya 100 yang dapat. Itu dapat gratis dengan kode voucher spesial OTA. Ya, kode vouchernya spesial OTA. Menyambung ya, spesial OTA ini menjadi kode voucher teman-teman yang bisa bergabung. Dan insya Allah kajiannya atau tanggal 7 nanti di hari Ahad malam kita akan ada Zoom lagi untuk launching perdana. Dan insya Allah di launching ini akan ada pengumuman. Satu orang dari semua yang telah mendaftar akan mendapatkan hadiah umroh. Dan berangkat insya Allah di bulan Syawal. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, yang pengen tahu ilmunya, dan mumpung dapat kesempatan ya untuk dapat gratis, ya silahkan untuk mendaftar di link ruangkehidupan.id dan linknya sudah ada di grup chat ya. Nanti insya Allah tinggal masukkan vouchernya spesial OTA. Nah kalau sudah masuk vouchernya, teman-teman nanti silahkan akan mendapatkan kelasnya secara gratis. Dan jangan lupa nanti di hari Ahad tanggal 7 kita akan ketemu lagi untuk mengumumkan pemenang umroh sekaligus meluncing premier episode pertama sampai 11. Nah, insya Allah seperti itu ya. Baiklah, ini sudah jam 22.13. Tadi kalau udah kajian Laylatul Qadar ini ngantuknya hilang ya. Seperti kemarin waktu Ustaz Fahrozi sampai subuh tuh kita semangat. Nah, ini Alhamdulillah juga tadi Ustaz Fatih Karim dan Ayahman, Masya Allah luar biasa. Kita juga harus semangat. Katanya mau ngelawan Israel, masa kalah sama ngantuk gitu ya. Yuk, pokoknya malam ini kita genjot luar biasa, kita pol-polan ya, tos-tosan malam hari ini. Ingat kata Ustaz Fauzi amalannya, perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Zikir yang direkomendasikan, zikirnya yang tadi Ayahman bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa, doanya doa yang diajarkan Rasulullah pada istrinya Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir adalah memaafkan. Yuk malam ini kita lapangkan semua urusan dada kita maafkan semua kesalahan orang-orang dan siap menuju akhir Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Baiklah, itu saja yang sudah bisa saya sampaikan. Jazakumullah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Ahad nanti di kajian atau di premier Seni Mengobati Hati. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama dengan kajian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Fatih. Terima kasih Ayahman dan semuanya. Ustaz, Ayahman, Ayah Bunda, terima kasih semuanya. Saling doakan.
jauh di Insyaallah. mata, dekat di doa, insyaallah sekeluarga Sampai sesurga. jumpa di Baitullah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Insyaallah. Jazakallah Waalaikumsalam. Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Berkah-berkah Amin. berlimpah. Terima kasih Amin. Ustaz. Insya Allah di waktu terbaik. Amin. Insyaallah. Ayaman izin pamit, lanjut agenda lagi kita. Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, malam yang begitu indah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, selamat istirahat semua. Berkah selalu. Sampai jumpa di hari Ahad ya. Silakan daftar di ruang kehidupan. Nanti hari Ahad kita Siap. silakan. Sudah daftar. Oh, siap Bu, makasih. Alhamdulillah. Siap Izin semuanya. Ustaz. Ya, Fadol silakan. Kita pamit ya. Ibu izin pamit dulu. Jazakumullah. Ya, ya, Ibu juga mau melanjutkan. Ya, sehat semuanya ya. Monggo silakan. Oh, ada ayah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oh iya Bunda Ipa silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Mas. Pamit ya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Siap, 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 siap. Aduh. Assalamualaikum. Izin live Bisa dia. Oke, Ustaz, izin live. Assalamualaikum.